Kode alam makin kuat, tak sesiapa bisa hambat. Pembusukan makin cepat, akal rakyat makin sehat. Wahai kawan karib kerabat, saatnya kita satukan tekad. Batalkan bocah, jadi pejabat, agar negeri aman selamat. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Kicau kali ini Bang Kica tujukan kepada para pendukung Anies Baswedan. Mobil khusus buat teman-teman relawan Anies Baswedan. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki masa-masa kampanye. Dan tentu hal yang harus kita sadari atau ketahui di awal-awal ini adalah tentang standing posisi kita saat ini. Berdasarkan beberapa lembaga survei, kita harus tahu, tentu teman-teman juga sudah membacanya, hampir seluruhnya menempatkan posisi Anies di nomor 3 dalam hasil survei elektabilitas. Hampir seluruhnya. Memang ada 1-2 yang memposisikan Anies berada di posisi kedua. Tentu ini sangat tidak menyenangkan bagi kita, dan beberapa dari kita mencoba mendinai hasil survei tersebut dengan mencari pembenaran. Katakanlah misalnya mengkonternya dengan hasil-hasil polling yang banyak dimenangkan oleh Anies Baswedan. Dan itu boleh-boleh saja. Tetapi pada kesempatan ini Bang Kica ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih realistis. Mari kita anggap survei-survei yang ada itu sebagai satu keadaan yang potret, gambaran yang sejatinya pada periode survei dilakukan. Dan jika itu yang ada di keyakinan kita, tentu seharusnya kita makin lebih bersemangat lagi untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin yang kita dukung. Ini ada pengalaman pribadi yang Bang Kica alami, dan barangkali ini bisa menjadi refleksi kita semua sebagai relawan. Begini teman-teman, Bang Kica itu punya sopir, ya beberapa tahun yang lalu dia menjadi driver sopir Bang Kica, dan sopir tersebut punya keahlian lain. Meskipun saat ini dia tidak lagi bekerja dengan Bang Kica, tetapi pada kesempatan tertentu jika Bang Kica butuh tenaganya, Bang Kica mempekerjakan dia. Mungkin untuk membetulin rumah, ngecat rumah, atau katakanlah bawa mobil lagi nemenin Bang Kica ke luar kota. Minggu lalu Bang Kica memanggil dia untuk mengecat, karena ada beberapa bagian dari rumah yang catnya sudah terkelupas. Pada satu kesempatan Bang Kica bertanya soal Pilpres, bahwa nanti di bulan Februari kan kita mau Pilpres nih. Pen, kira-kira siapa nih yang bagus untuk kita pilih? Pepen menjawab dengan lantang bahwa dia akan memilih kepada siapapun Pak Jokowi menjatuhkan pilihan. Lalu Bang Kica bertanya, apa hebatnya orang yang dipilih oleh Pak Jokowi? Dan apa hebatnya Pak Jokowi? Pepen menjawab bahwa di era Jokowi, dia rutin dapat bantuan beras, dia rutin dapat BLT, 300.000 per bulan, diterima 3 bulan sekali. Dan kalau dia tidak memilih orang yang direkomendasikan atau orang yang dipilih Pak Jokowi, maka potensial BLT-nya akan hilang. Coba teman-teman bayangkan, ini Pepen tinggalnya di Parung, jadi jaraknya hanya beberapa kilometer dari ibu kota, dan tentu informasi yang Pepen dapatkan jauh lebih banyak daripada informasi yang didapatkan oleh saudara kita yang ada di pelosok sana. Kalau kita melihat bagaimana pandangan Pepen, dan ini menurut Bang Kica merepresentasikan orang yang sekelas dengan Pepen, tentu tidak heran jika hasil survei yang ada itu memenangkan elitas pasangan, katakanlah Prabowo Gibran, yang merupakan di-endorse oleh Pak Jokowi, mendapatkan angka tertinggi.
Apalagi kita seringkali mengambil ukuran adalah apa yang ada di sekitaran kita. Ya, untuk kelas menengah terdidik di perkotaan yang jumlahnya nggak sampai 12%, Bang Kicau yakin itu jelas arahnya adalah pada pasangan Anies dan Gus Imin. Dan kita, teman-teman, bagian yang termasuk di dalamnya. Tapi apalah artinya 10 atau 12% atau katakanlah 15% dibandingkan dengan 85% di luar sana. Jadi mari kita jadikan ini sebagai bagian dari penyadaran bahwa apa yang kita yakini, kita ukur bahwa banyak orang yang menginginkan perubahan, bahwa kita mendinai hasil-hasil survei, mari kita abaikan itu. Kita ukur sesuai dengan realitas. Ya, barangkali cerita seperti PPN ini, Bang Kicau sendiri nggak 1-2 mengalami. Kadang-kadang dalam jalan pagi, walkthrough test, ketemu pedagang kecil di pasar, ketemu ya katakanlah orang-orang yang menawarkan jasa di jalanan, tukang jahit segala macam. Ya, sebagian besar menjawab bahwa dia akan memilih siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahwa ya begitulah gambaran potret betapa beratnya perjuangan kita untuk meyakinkan saudara-saudara kita yang 85% atau 80% yang ada di luar sana yang tidak well informed tentang apa itu BLT, apa itu kartu Indonesia Sehat, dan berbagai kartu lainnya seperti kartu sembako yang mereka nikmati, yang mereka terima dari pemerintah. Kita harus buka mata mereka bahwa itu bukan uang personal dari pemerintah atau rezim yang saat ini berkuasa. Itu adalah titipan amanah konstitusi yang disetorkan oleh para pembayar pajak kepada negara yang saat ini negara dikelola oleh Pak Jokowi dan melalui tangan Pak Jokowi dan diketuk oleh DPR, maka disetujuilah apa yang disebut dengan kartu-kartuan dan BLT. Jadi harus kita yakinkan masyarakat bahwa BLT itu adalah bentuk dari distribusi keadilan sosial yang hasil atau sumbernya berasal dari para pembayar pajak dan barangkali juga dari hutang, pinjaman yang atas namakan masyarakat banyak atau dari PAD lainnya. Dan jumlah tersebut jika Anies menang tidak akan dihilangkan, syukur-syukur bisa ditambah. Dari mana menambahnya? Karena ada satu program Anies akan menuntaskan tanggung jawab untuk membereskan korupsi di negeri ini. Dan mudah-mudahan dari hasil katakanlah menekan, mengendalikan korupsi seminim mungkin atau syukur-syukur habis, tentu keadaan keuangan negara akan meningkat. Jadi untuk menaikkan penerimaan itu jalannya ada dua, menambah yang masuk atau menambal yang bocor keluar. Berat memang teman-teman, tetapi mari kita fokus saat ini untuk memberi sosialisasi kepada saudara kita yang 80 atau 85% di luar sana, di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, di gang-gang perkotaan, di perkampungan, di kampung-kampung nelayan, di pasar-pasar. Itu yang harus kita lakukan. Dan insya Allah jika kita mengkomunikasikan semua visi dan misi Anies dengan benar, dengan baik, tentu akan diterima oleh akal waras dari para saudara kita yang selama ini dengan playing heroes-nya pemerintah barangkali terbutakan mata mereka bahwa yang kita butuhkan saat ini adalah perubahan. Kalau kita merasa saat ini harga-harga mahal, tentu kita berharap harga itu turun. Bagaimana menurunkan harga? Ya jalan satu-satunya perubahan. Kalau kita merasa bahwa saat ini mencari kerja susah, maka untuk merubahnya adalah untuk membuat mencari kerja gampang adalah dengan merubah keadaan, menciptakan banyak pusat-pusat yang bisa menyerap tenaga kerja. Itu yang bisa dilakukan dengan perubahan. Kalau kita merasa bahwa suasana kita sebagai saudara, kohesivitasnya saat ini terganggu, satu-satunya jalan untuk merubahnya menjadi baik adalah perubahan tentunya. Kalau kita merasakan untuk biaya sekolah, kuliah saat ini mahal, maka untuk membuatnya menjadi murah, kita harus merubahnya. Jadi perubahan adalah sesuatu yang natural dibutuhkan untuk merubah keadaan dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak perlu dilakukan, ya kita hentikan, kita lakukan yang perlu. Itulah perubahan.
Dan terakhir Bang Kicau ingin mengingatkan kita semua, ada 4 kriteria yang selalu Anies jadikan filter dalam mengambil satu kebijakan publik, dan ini juga harus kita sosialisasikan kepada teman-teman di luar sana. Yang pertama adalah Anies akan mulainya dengan pertanyaan, apakah kebijakan ini, apakah keputusan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ya, keadilan dan kesetaraan adalah pertanyaan nomor 1 atas satu kebijakan, keputusan yang akan diambil. Lalu yang kedua adalah, apakah kebijakan ini, keputusan ini benar-benar sesuai dengan kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, apakah keputusan ini, kebijakan ini telah sesuai dengan data, didukung oleh data, fakta. Jadi berdasarkan scientific evidence. Lalu yang keempat, apakah ini telah sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Dengan 4 filter ini, insya Allah apapun yang diputuskan oleh Anies, jika nanti beliau terpilih menjadi presiden, itu akan menyenangkan hati semua pihak. Demikian teman-teman, kicau pendek untuk para pendukung Anies, wabil khusus relawan. Mari masa-masa kampanye ini kita bekerja lebih semangat, kita datangi pusat-pusat yang harus kita datangi untuk memberikan sosialisasi ke kampung, ke gang, ke pasar, ke pantai-pantai perkampungan nelayan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Gelombang akal sehat. Arus gelombang akal sehat makin hari makin kuat. Karena banyak yang merapat jadi bagian penebar manfaat. Kode alam makin kuat, tak sesiapa bisa hambat. Pembusukan makin cepat, akal rakyat makin sehat. Wahai kawan karib kerabat, saatnya kita satukan tekad. Batalkan bocah, jadi pejabat, agar negeri aman selamat. Ayo kita all out sahabat, waktu sudah amat dekat. Nomor 1 pilihan tepat, Anies Muhaimin 2024.